Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni musiran min ahli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah Proses Integrated Place yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Topik kita hari ini tentang resesi, Pak, tentang duit. Bagaimana Islam memberikan arahan kalau kita dihadapkan pada kondisi resesi ekonomi. Eropa sedang mengalami, Pak, benua biru yang kita anggap sejahtera, ternyata PHK besar-besar. Ya, hutang luar biasa Eropa hari ini. Karena itu banyak pekerja asing, ekspatriat negara-negara Eropa justru pindah ke negara asing. Lebih dari Asia ke Asia, kecuali Asia yang relatif lebih baik. Nah, artinya bahwa resesi itu dampaknya luar biasa kepada ekonomi. Duit, ekonomi, orang semua perlu, Pak. Bahkan koruptor, Pak, lebih baik di penjara fisik ketimbang harus apa itu? Mengembalikan uang. Makanya mereka paling takut dengan pasal apa itu? Pemiskinan. Kita punya undang-undang terkait penindakan korupsi. Dari 4 baru punya 3, Pak. Undang-undang KPK punya kita. Undang-undang anti korupsi punya kita. Undang-undang TPPU tindak pidana pencucian uang punya kita. Tapi yang keempat, Pak, syarat sebagai negara yang bersih seperti Skandinavia atau Pak, ya, Norway dan negara-negara Skandinavia yang lain, itu harus ada undang-undang yang keempat. Apa itu? Rampasan aset koruptor. Itu belum juga diundang-undangkan. Ya, karena itu banyak para koruptor dia nggak pakai pengacara mahal, Pak. Karena rata-rata orang lawan KPK kalah kan begitu. Ah, udah pakai pengacara biasa-biasa aja lah. Cukup Pak Haddad lah kan gitu tuh. Ya, yang penting apa? Duit aman, Pak. Ya. Padahal subhanallah uang korupsi itu waduh ngeri betul, Pak. Jangan kan uang korupsi, uang haram, syubhat, Pak. 1 rupiah itu Abdurrahman bin Auf ketika mau meninggal, Pak. Dia tahu anaknya ternyata uangnya enggak seluruhnya disedekahkan, disisakan 200 dinar. Buat apa itu? Buat yang upah gali kubur, beli kain kafan, buat ngopi-ngopi yang hadir yang takziah, disisakan. Waduh, itu yang membuat Abdurrahman bin Auf meninggalnya lama. Sakaratul maut subuh, meninggal isya. Sampai-sampai dia nanya ke menantu Nabi Ali bin Abi Thalib, Ali coba berdoa kepada Allah. Kok saya lama betul meninggal? Coba berdoa. Doakan. Iya, dia udah meninggal katanya. Tapi ada yang ngalangin. Oh, dipanggil anaknya. Abdullah, itu duit bapak. Udah kau sedekahkan semua belum? Udah, jangan bohong. Iya, saya sisakan 200 dinar lah, 2 juta. Uang kerahiman, pemeliharaan apa itu? Jenazah kan begitu. Marah. Itu kamu ambil dari uang kamu, bukan dari uang bapak. Bapak dipalak juga. Subhanallah. Itu dari uang kamu. Ini kalau bapak meninggal, masih punya 1 rupiah, 1 dinar. Itu pertanyaannya nanti pada hari kiamat di checkpoint, Pak, ngantrinya 500 tahun. Itu duit halal tuh. Bagaimana kalau uang halal? Uang halal, kita meninggal, masih ada, Pak, 1 rupiah. Itu ngantri di checkpointnya 500 tahun. Makanya Nabi yang paling terakhir masuk surga siapa itu? Nabi Sulaiman. Kenapa? Asetnya banyak. Dia punya tambak, Pak. Punya properti, punya tambang, waduh banyak dia, punya televisi mungkin tuh baru, punya aset ini dan itu, bukan, makanya lama, ya masuk surganya. Subhanallah. Itu sebabnya Imam Syafi'i menganjurkan orang tua nggak perlu nunggu mati dulu, memindahkan asetnya ke anak, udah mumpung masih apa, mumpung masih hidup, kasihin ke siapa? Kasihin ke anaknya, namanya apa? Hibah. Agar ketika kita meninggal, kita nggak punya duit lagi, Pak. Kalau Bapak mau belajar tauhid, Pak, sering-sering ke pom bensin. Dari nol ya, Bang. Itu tauhid tuh, Pak. Makanya inna lillahi wa inna
Semuanya kembali kepada Allah, termasuk duitnya. Allahu Akbar. Gitu tuh ya. Nah, duit semua orang penting, Pak. Ya, semua orang perlu. Ini Bapak kesini ikut pengajian atau kena duit? Hah? Datang ke tempat ini nih. Kan ini usaha kita berjamaah. Iya. Andai kan libur nih kantor, datang ke pengajian. Ya kagak. Benar, nah. Subhanallah. Itu banyak masjid di kantor Pak libur, Pak. Kalau kantor libur dia. Kalau tanggal merah libur dia. Subhanallah. Itu masjid kosong. Tentu nggak dipakai oleh dangdutan di masjid itu, Pak. Allahu Akbar. Duit itu penting memang. Duit bukan segalanya, Pak. Oh, Ustaz, segalanya nggak bisa pakai duit, salah. Nabi kita Muhammad SAW tiba di Madinah. Ya, tiba di Madinah. Sebelum Nabi tiba di Madinah, dia Yathrib namanya dulu, Pak. Itu orang-orang Yahudi udah tinggal di situ. Kenapa? Karena mereka imigran dari Mekah. Awalnya mereka tinggal di mana tuh, Pak? Yerusalem. Ya. Karena kata Nabi Isa itu bahwa akan ada nabi setelah aku namanya Ahmad. Mereka berharap karena Isa yang ngomong, pasti nabinya dari Bani Israel. Surat Shaf ayat 6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ini Rasulullah akan datang setelah aku, seorang utusan namanya Ahmad. Yang ngomong siapa itu? Nabi Isa. Maka mereka migrasi itu, Pak. Dari mana? Dari Yerusalem ke Mekah. Nunggu, Pak, beratus-ratus tahun. Sejak Isa diangkat umur 35 tahun, kelahiran Isa, itu dijadikan penanggalan 1 Masehi. Gitu ya. Nabi Rasulullah itu lahir 570 Masehi. Isa diangkat usia 35 tahun. Jadi berapa kekosongan kenabian? Ayo keuangan capital place. Berapa tuh? 570 kurangi 35. 535. Jadi dunia pernah kosong, Pak, dari kenabian 535 tahun. Nah, selama kosong itu orang Bani Israel tinggalnya di mana? Tinggalnya di Mekah. Mereka berharap nabi terakhir dari Bani Israel. Ternyata bukan. Tapi dari Bani Hashim, suku Quraisy tuh, Pak. Kecelek mereka. Akhirnya apa? Migrasi itu, Pak. Ya, pindah kemana? Pindah ke Yathrib. Pindah ke Madinah. Beranak cucu itu, Pak. Membangun bisnis. Membangun ekonomi. Ya, orang-orang Bani Israel di Yathrib, di Madinah. Nah, Nabi setelah tinggal berapa? Setelah 53 tahun usianya, hijrah kemana? Ke Madinah. Berarti ketika itu Nabi kelompok isi Madinah. Yathrib itu orang-orang Yahudi, Pak. 23%. Bahkan kalau Bapak Ibu baca buku The Arabs, karya Philip Kahiti. Ya, sekarang kita masuk surga gampang, Pak. Klik. Keluar tuh kitab tuh, Pak. Buku tuh ya. Hadis Bukhari. Masuk neraka juga gampang juga. Klik keluar juga sama itu, Pak. Tergantung kitanya tuh, Pak, ya. Tibalah Nabi di Madinah. 2/3 penduduk Madinah Yahudi, Pak. Kecelek mereka, kesal mereka. Kenapa kok Muhammad bisa tiba di Madinah? Akhirnya agar orang-orang Yahudi, jadi orang Yahudi dia punya rencana. Dia bikin, Pak, agar orang-orang Muhajirin dan Ansor nggak kerasan dengan kehadiran Nabi, Pak. Dibikin kondisi ekonomi negara Madinah ketika itu chaos. Caranya bagaimana? Lakukan rashmani. Berapa persen? 100%. Ya. 100% orang Yahudi duitnya ditarik ke Batu. Dari lembaga-lembaga ekonomi Madinah. Berarti kalau penduduk Madinah 23%, dia narik duitnya 100%, berarti 80%, Pak. Ya, duit yang ada di kelembagaan keuangan Madinah ditarik, Pak. Kira-kira sebuah negara goyang nggak, Pak? Ya, duitnya diambil 80% Pak, oleh rakyatnya. Goyang nggak sebuah negara, Pak? Goyang. Itu yang bikin AKP Erdogan, Pak. Masih ingat nggak kudeta 5 jam Turki dulu?
kudunya Erdogan, AKP, Turki jatuh Pak. Ini Ustadz sekaligus pengamat politik Timur Tengah nih Pak ya. Subhanallah. Saya kebetulan juga diamani sebagai Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam. Harusnya Erdogan, AKP jatuh Pak ketika kudeta di Mesir. Tapi faktanya kan nggak jatuh. Kenapa nggak jatuh Pak? Emir Qatar telepon Donald. Ya, Emir Qatar telepon nenek Elizabeth. Nanti itu masih Elizabeth ya, Inggris Pak. Telepon Angela Merkel. Ya, tolong tarik pasukan Anda dari Turki. Kalau enggak, duit kami di bank-bank sentral Anda kami tarik 20%. Oh, takut dia Pak. Selamat Erdogan. Ya. Makanya Turki kan hadir ketika pembukaan Piala Dunia. Walaupun timnas nggak masuk Pak, diwakili sama Maroko. Ya. Subhanallah. Takut sebuah negara Pak. Ini apalagi 80%. Uang-uang di lembaga-lembaga ekonomi Madinah ditarik 80%. Goyah. Itu faktanya. Rasulullah tinggal lama nggak di Madinah? Tinggal lama. Nggak goyah. Subhanallah. Apa yang Nabi tawarkan kepada masyarakat Madinah agar nggak goyang Pak ekonomi. Walaupun resesi Pak. Resesi itu jelas Pak. Orang 80% duit ditarik orang-orang Yahudi dari Madinah. Subhanallah. Nah, orang-orang Ansor ini Pak luar biasa. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassas. Karena mereka sudah percaya sama nabinya, percaya dengan agamanya Pak. Maka yang dilakukan oleh orang-orang Ansor care and share. Peduli dan berbagi. Cianjur dari sini Pak jarak dekatnya Pak, gempa itu. Hati-hati Pak, Cianjur udah nyampe Jakarta gempanya. Di Jakarta udah ada bubur Cianjur. Udah ada rumah sakit mata dan telinga Ciranjang. Di mana tuh? Di Menteng ya, Bayaran Baru tuh ya. Hati-hati itu Pak. Gempa Garut apalagi Pak Dodol tariknya guys. Pangkas Rambut Garut kan di Jakarta Pak. Hati-hati Pak. Garut Jakarta udah nyampe. Apalagi Sukabumi. Ini Bapak semua pasti pulang kemana? Ke Sukabumi melalui Balikpapan. Semuanya pasti itu Pak. Subhanallah. Kenapa resesi di Madinah itu nggak berdampak? Bahkan kaum muslimin survive. Karena orang-orang Ansor melakukan sebuah kegiatan care and share. Peduli dan berbagi. Dia punya kebok dua, satu kebok saya, satu buat Anda, satu buat saya. Kan gitu. Saya punya ladang dua, satu ladang buat Anda, satu ladang buat kami. Kami punya kebun kurma 10 hektar, 5 hektar buat Ansor, 5 hektar buat kami. Luar biasa. Kami punya bini dua, satu buat Anda, satu buat kami. Tuh, Pak. Itu yang nggak ada di Indonesia. Di Indonesia bini orang diambil. Subhanallah. Care and share luar biasa. Sehingga separuh harta orang Ansor itu dikasihkan ke siapa? Orang-orang Muhajirin. Orang kalau nggak punya dikasih sedekah, dikasih zakat, Pak. Orang miskin nih. Karena orang Muhajirin itu tiba di Madinah. Kata Quran mereka orang fakir. Ayat 8 surat Al-Hasyr. Lil fuqara'il muhajirin. Orang-orang Muhajirin yang fakir. Kenapa? Dulu orang Muhajirin di Mekah kaya. Punya ladang, punya sawah. Tapi kan belum ada sertifikat, Pak. Nggak bisa ladang di bawah, tuh Pak, kebok di bawah. Paling beberapa ekor aja. Belum bisa dikonversi menjadi dokumen berharga, menjadi sertifikat dan lain sebagainya. Disebut kaya tuh, ya dia rekuh Pak, dia rangkuh tuh Pak. Hartanya, fisiknya. Sehingga ketika hijrah ditinggalkan Pak. Makanya hijrah itu bukan perkara mudah. Ninggalin dari kaya menuju apa itu? Miskin. Subhanallah. Tiba di Madinah divonis oleh Quran orang-orang Muhajirin itu orang-orang fakir. Dapat sedekah Pak. Dari orang kaya. Orang miskin kalau dapat sedekah. Dapat infak Pak. Yang dia beli apa? Ion 5. HRV terbaru. Itu. Tesla.
Paling ngetes saja. Tes ya, Tesla. Tesla aja, Tesla. Dipakai kagak, cuma Tesla aja, Tesla. Orang miskin, Mbak. Orang papa kalau punya duit dapat sedekah, dia nggak akan beli yang mewah-mewah. Dia akan beli apa? Kebutuhan. Ya, sandang pangan paling apa itu ya 9 pokok bahan itu kan. Karena dia punya duit, Pak, berarti dia punya daya beli. Ada orang yang akan menyiapkan komoditas itu, Pak, sehingga sirkulasi ekonomi jalan nggak? Jalan. Sehingga resesi itu nggak berpengaruh. Subhan. Kaya itu, Bapak Ibu, bukan berarti sawah itu berubah menjadi bangunan. Karawang, Pak, itu dulu lumbung apa sih? Lumbung padi. Sekarang lumbung besi. Pabrik. Coba, ketika harga-harga semua naik, tapi petani berasnya padinya nggak pernah naik, betul nggak? Betul nggak, Pak? Nggak ada petani, Pak. Itu tengkulak beli dari petani, enggak. Makanya kalau kita mendengar impor itu sedih, Pak. Kenapa petani, Pak, nggak pernah disejahtera? Agar dia nggak keras menjadi petani. Betul nggak? Biar sawahnya diapain, Pak? Sehingga, mohon maaf, ekonomi di perkampungan hidup nggak? Enggak hidup. Subhanallah. Kata Nabi, ada 10 sumber untuk menjadikan kalian bercukupan. 9 yang paling cepat apa itu? Berdagang. Tapi yang paling berkah apa kata Rasul? Berdagang. Kan begitu. Masyarakat Madinah terkenal petani apa tuh Pak? Orang Mekah jago apa itu? Jago belinya tuh Pak, jago menjualnya. Sehingga ketika orang Mekah tinggal di mana? Di Madinah, Pak. Subhanallah. Dulu orang-orang Mekah jual kurma. Nggak pernah menjadikan mereka kaya, Pak. Karena pembelinya siapa? Yahudi. Yang jual siapa? Yahudi. Harga rendah. Tapi ketika orang Mekah hadir di Madinah, Pak. Subhanallah. Sudah ada apa itu? Keimanan yang sama. Mindset hidup dunia akhirat yang sama. Ditambah Yahudi keluar, Pak. Udah nggak main lagi ekonomi di Madinah. Subhanallah. Orang Madinah jago bertanam kurma tuh Pak. Yang belinya siapa? Orang muhajiri. Yang memperjualkannya siapa? Orang muhajiri. Maka ketika itu orang Madinah mengenal ada untung dalam berjual apa itu? Kurma. Subhanallah. Jadi care and share ini yang menjadikan Rasulullah, para sahabat, muhajirin, ansar itu survive. Ya, gelombang resesi nggak ada dampaknya. Makanya orang Yahudi kaget. Kok duit kami 80% ditarik dari kelembagaan ekonomi Madinah? Kok nggak membuat Madinah hancur? Ternyata sedekah itu. Senok Orgronya. Dia seorang analis Belanda, Pak, yang ditaruh oleh kerajaan Belanda di Indonesia, Pak, untuk meneliti karakteristik masyarakat kita. Dia berpikir, kan Belanda itu nggak bisa masuk ke Sumatera, khususnya Aceh. Kalau ke Padang, Sumbar memang susah, Pak, karena pesawat nggak bisa mendarat, ada gadang, Pak. Nah, itu dari saya itu. Nah, Belanda ini menjajah Aceh nggak bisa, Pak. Diteliti, kenapa nggak bisa menjajah Aceh Belanda? Ternyata satu, Pak, orang Aceh ini kuat memegang apa? Kalau bahasa sekarang apa? Kuat memegang politik identitas. Ya itu tuh bahasa sekarang gitu tuh. Subhanallah. Akhirnya, oh orang Aceh itu agama Islamnya kuat. Berarti memang harus ada orang Belanda yang belajar apa nih? Belajar Islam. Amerika tuh hebat, Pak. Amerika tuh di kita, kedutaan Amerika di Jakarta, punya orang nomor 3, Pak. Setelah duta besar, wakil duta besar. Kemudian para kabit itu, ada kabit ekonomi, kabit politik, kabit budaya. Ada satu Pak, kabit Islam. Jadi dia belajar. Kabit Islam. Luar biasa.
Ya, semua diplomat Amerika di Timur Tengah bisa selesai. Tapi diplomat kita yang ditempatkan di Arab, seluruh Timur Tengah nggak ada yang bisa selesai. Sedikit, Pak. Soal Timur Tengah. Apa artinya? Penetrasi budaya luar biasa. Orang Amerika. Kita masalahnya jadi diplomat itu harus Western culture, Pak. Itu, Pak. Mesti kayak ke barat-barat. Padahal enggak. Cara makan, cara joget. Itu mah bumbu-bumbu diplomasi, Pak. Luar biasa. Saya diundang beberapa kali, Pak. Mereka bertanya, bahkan datang ke rumah. Habib Islam Amerika datang ke rumah, Pak. Coba datang pakai apa? Pakai sarung, pakai peci. Coba. Saya nyangkanya, ini kan Habib Al-Haddad. Ini. Dan ternyata pakai bahasa Indonesia, Pak. Subhanallah. Dia mau belajar. Kenapa? Karena ini semua akan diakumulasi menjadi sebuah kebijakan Amerika, betul nggak? Mereka paham dulu budaya, agama. Dasar. Subhanallah. Nah, balik lagi ke tadi, jadi Sonokor Growil, Pak, ternyata meneliti kenapa Aceh nggak bisa dijaga. Oh, Islamnya kuat. Berarti mesti ada orang Belanda yang belajar apa nih? Belajar Islam. Dipesantrenkan Pak Kumul Puro ke Mekah. Berapa lama? 11 tahun. Nggak tanggung-tanggung. Jadi mereka itu nggak pernah berpikir melakukan sebuah penjajahan itu instan. Ya, mereka sudah membangun apa? Proses. Kita maunya instan aja, Pak. Presiden baru jadi program 100 hari dipaksa betul. Begitu sih, jangan begitu, Pak. Belajar Islam 11 tahun, pas sampai hafal Quran, menguasai Bukhari Muslim. Pulang ke Indonesia, ketemu kakeknya Gus Dur, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Nanti kalau Gus Dur tanggal 17, saya diundang betul. Nah, kata Hadratus Syekh, Senok, Anda kan hafal Quran, menguasai Bukhari Muslim. Kenapa nggak gabung Islam aja? Apa jawabannya, Pak? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim Isyawatu wa lahum adabun azim. Lalu udah menutup mata batin saya. Oh, enggak. Jubahnya pakai ayat Quran, enggak? Pak, keren betul. Setelah pulang dari Ummul Qura, kemudian diskusi dengan para alim ulama, dia pulang ke Belanda. Ketemu tuh, ya, Ratu Belanda. Bu Ratu, untuk menjaga Indonesia, jangan pakai fisik dulu ke Aceh. Berat. Kalau pakai fisik, menang kita, tapi tentara kita habis. Tentara kita habis. Bagaimana? Bikin kurikulum baru. Ubah kurikulumnya. Seperti apa misalkan? Kata Senok, saya belajar Islam di Ummul Qura di Mekah 11 tahun. Saya pelajari Quran terkait ekonomi. Itu semua isinya sedekah, zakat, infak, wakaf. Kalau ini dibiarkan, Aceh selamanya nggak bisa dijajah. Kenapa? Karena para pejuangnya akan dibantu dengan sedekah, dengan wakaf, dengan infak, dengan zakat, Pak. Padahal, Pak, perang itu nomor satu apa, Pak? Logistik. Rusia sekarang kedodoran. Logistiknya habis. Makanya apa tuh? Dia wajibkan militer tuh, Pak, tuh, pada apa ya? Remajanya. Remajanya nggak mau tuh, Pak, pada keluar dari Rusia. Ya, termasuk kemana? Ke Indonesia. Jadi istrinya Vicky Prasetyo. Ya, ini Bapak bikinnya analog sih. Belum digital gitu. Kan orang Rusia itu kan ya. Pak Haddad ngikutin aja kan. Subhanallah. Bu Ratu jadi nggak bisa Belanda menjajah Aceh. Kenapa Islamnya kuat? Dalam Islam, dalam Quran, itu ekonominya sedekah infak. Mereka tuh minimum sehari sekali infak di pagi hari. Betul nggak? Infak subuh. Ya. Apalagi kalau kita bicara Quran. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Yang asli zakat itu sehari 5 kali. Dan tapi kita apa? Setahun sekali.
biar haulnya, nisabnya, bayar zakatnya nggak terlalu berat, Pak. Nah, maka itu dipotong, Pak. Tuh, langsung aja dibayar setiap hari, Pak. Kudunya kan dirikan sholat, tunaikan zakat, beriringan gitu, Pak. Insya Allah rezeki Bapak meledak, Pak. Ya, sholat, zakat, kan ayatnya begitu. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Makanya ke masjid itu, Pak, jangan bawa cek kosong. Gitu. Saya senang kalau masjid itu udah ada ATM, Pak. Atau QR, Pak. Kosong gede-gede, Pak, 5 juta aja. Gitu ya. Subhanallah. Jadi maksud kamu gimana? Ubah nih kurikulum. Ya, seolah-olah dalam Islam itu sedekah pangkal kaya. Kita ubah. Apa itu? Menabung. Diubah mindset kurikulumnya, Pak, dari sedekah menjadi apa? Kapitalis. Dengan cara apa? Nabung terus. Subhanallah. Nabung terus. Makanya setan itu, Pak, dalam 268 Al-Baqarah, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan min wa fadla. Yang sedekah jangan sedekah, nanti fakir ya. Jangan infak, nanti kekurangan ya. Itu setan itu, Pak, kapitalis, nggak salah. Setan itu kapitalis. Sedekah, jangan sedekah, nabung aja. Subhanallah. Orang yang nabung hancur, Pak. Ya, ngumpulin duit tapi nggak pernah sedekah. Saya punya teman dulu sama di Kairo, Pak. Dakwah juga dengan saya, dosen juga dengan saya. Orang Lombok, bro, kita pulang dari Kairo udah 5 tahun. Kok saya belum punya rumah? Nggak kaya ini dakwah ini, kadangnya nggak bikin kaya. Akhirnya apa, Pak? Udah, Pak. Bagaimana kalau saya berhenti dakwah? Saya bilang jangan. Kalau mau usaha silakan. Kalau pengen kaya dari dakwah susah. Pengen kaya dari dosen susah. Udah dagang bisnis. Akhirnya dia bisnis tapi tinggalkan dakwah. Di Lombok kan banyak apa itu para turis ya. Mungkin seneng tuh pernah pernik barang di mana di Lombok. Kalau dia perusahaan ekspor impor. Meledak rezekinya setelah sekian tahun. Akhirnya luar biasa, dia syukuran, dia beli rumah. Dia bikin rumah, bukan beli. Bikin rumah. 1000 meter, 4 lantai, Pak. 20 miliar. Di Jakarta 20 miliar. Bagus ya rumah, Pak? Bagus, apalagi di kampung, Pak. Subhanallah. Syukuran dia, Pak. Ya, usahanya maju. Istri 1 jadi 4, Pak. Mobilnya 1 orang, istri 1 Mercy, Pak. GLA 300, tuh. Harga 1 M lebih barunya, tuh kan ya? Subhanallah. Ini kan mobil banyak di sini kan yang parkir paling kita tahu kan mereknya itu kan. Subhanallah. Akhirnya dia syukuran, dia undang teman-teman. Saya nggak bisa hadir karena bentrok jadwal. Apa yang terjadi, Pak? Beberapa minggu kemudian terjadi gempa, Pak. Lombok. Itu rumah 4 lantai, Pak, ambil rata dengan tanah. Istrinya 4 meninggal, anak-anaknya semua meninggal. Yang masih Allah selamatkan beliau dan ibunya. Kayak orang kesakitan tuh, Pak. Beliau, ibunya WA saya, nak Mutahari datanglah ke sini, tengoklah temanmu. Ketika itu pesawat belum dibuka, Pak, ke sana, kan ditutup deh. Ya beberapa minggu ditutup, Pak. Saya diundang tuh oleh salah satu kementerian, Ustaz bisa nggak ngasih apa itu semangat untuk anak-anak Lombok. Kebetulan saya juga pengen ke sana. Naiklah Hercules, Pak, dari Halim tuh, Pak. Alhamdulillah, saya jadi relawan lah itu ya. Akhirnya nyampe di sana, alhamdulillah saya kebetulan jadwal saya besok untuk ngasih asesmennya, ya ngasih arahan, ngasih apa itu semangat kepada anak-anak Lombok. Maka hari itu saya keliling dulu, Pak, ketemulah beliau. Ya Allah, itu di depan rumah, Pak, nangis saja. Ya meratapi harta dia, tuh, Pak. Rumah dia yang sudah bangun tuh, selama 5 tahun, Pak. Ya, saya datang, dipeluknya saya nangis histeris dia. Bro, ini rumah saya, bro. Dia tunjukkan fotonya. Udah, nggak apa. Ini rumah dunia. Yang penting rumah kita di akhirat nggak hancur. Itu tuh, Pak. Coba lihat Al-Quran. Wailul likulli humazatin lumas. Alladzi jama'a malan wahda. Jangankan korupsi, Pak. Ngitung duit aja nggak boleh. Yang dihitung itu jangan duit, Pak. Ngitung duit itu sedikit, terbatas. Tapi ngitung apa, Pak? Proyek.
ngitung kesempatan, Pak, ngitung berkah. Subhan. Gitu tuh ya. Maka oleh Sunan Kalijogo atas dia minta izin ke Ratu Belanda, kami mau apa ini, mau ubah kurikulum Indonesia. Kurikulum yang dibikin oleh Sunan Kalijogo namanya Common Law. Di Fakultas Hukum diajari, Pak, namanya hukum adat. Hukum adat. Orang Indonesia jangan makan daging kambing. Kenapa? Darah tinggi. Orang Arab, Pak, makan daging kambing nggak ada darah tinggi, Pak. Justru Nabi senangnya makan daging apa, Pak? Kambing, cerdas. Ya, selain memang kecerdasan itu given, tapi ada juga unsur apa itu? Gizi, Pak. Kenapa kita orang Indonesia makan daging kambing, Pak? Itu darah tinggi karena makan daging kambingnya setahun sekali, Pak. Idul Adha enak. Ketika enak kaget, Pak. Darah tinggi jadi. Orang Arab makan daging kambing tiap hari. Enggak darah tinggi itu, Pak. Diabetes iya. Karena orang Arab makan minum apa itu? Minum teh pakai apa? Gula aja tinggi. Subhanallah. Banyak yang diubah tuh. Menabung pangkal kaya. Itu kan yang ngomong Adam Smith, Pak, ahli ekonomi politik dari Inggris tuh, Pak. Diadopsi oleh siapa? Oleh Sunan Kalijogo, Pak. Menabung. Kita dari SD kan ajaran gitu, Pak. Menabung pangkal kaya. Disuruh nulis tuh. Tulisannya udah ada tuh kan. Tinggal kita cuma ngegedein doang tuh kan. Di kertas tuh, Pak. Menabung pangkal kaya. Subhanallah. Itu ajaran senok, Pak. Islam nggak ngajarin gitu. Yang dari ajari Islam itu apa? Sedekah. Sedekah. Ini, Pak, yang bikin resesi. Nggak ada pengaruhnya, Pak. Subhanallah. Domba. Tiap tahun dipotong. Ada nggak domba itu habis tuh, Pak? Istilahnya itu apa? Hah? Langka. Ada nggak domba langka, Pak? Nggak ada. Langka pembeli ya. Kemarin itu, Pak, banyak yang nggak habis tuh kan. Tiap tahun dipotong domba, ini nggak habis, Pak. Dinosaurus, Pak. Ada orang kayak betul korban dinosaurus. Tapi dinosaurus nggak dikorbanin, punah dia, Pak. Betul nggak? Duit, Pak, harta yang nggak pernah yang jahat disedekahkan akan punah. Akan punah. Subhanallah. Tadi malam ada begal. Ya, beritanya ada di Detik tuh. Ya, motor Vespa baru, Pak, Piaggio. Seri yang terbaru yang paling mahal, berapa? 60 juta tuh ya. Ya. Itu pulang apa ya? Pulang mabit ya. Pulang tahajud mabit, Pak. Anak itu gurunya yang nggak punya motor, jalan kaki. Kata temennya, itu tuh Ustadz boncengin. Nggak mau tuh, Pak. Kalau dia nggak punya duit kan bisa sedekah boncengan tuh kan. Kalau nggak ngasih duit kayak begitu tuh, Pak. Apa yang terjadi? Pulang dia, gurunya jalan kaki. Dibegal habis motor. Sedekah, berbagi. Ya, kecuali Bapak naik mobil bagus. Ya, kalau istri orang nggak ada sedekah di situ, Pak. Ayo sekalian pakai mantan itu, Pak. Sedekah, Pak, sedekah. Apalagi di pagi hari, Pak. Sedekah subuh. Bisa jadi di pagi itu ada orang mau niat jahat, Pak. Ngambil sana, ngambil sini. Karena anaknya nggak bisa sekolah, malu, belum bayar SPP. Dia udah niat jahat, niat nyopet pagi hari, Pak. Tapi kita sedekah pagi hari ke dia. Nggak jadi dia nyopet. Kalau kita nggak bisa hablum minallah, tahajud kita payah, Pak. Baca Quran kita payah. Ya kan, zikir kita juga payah, Pak. Hablum minanas kencengin, Pak, sedekah ke orang, berbagi ke orang. Subhanallah. Ini udah hablum minallah payah, hablum minanas bakhilnya, nauzubillah. Alaihim, Pak. Itu bakhilnya tuh. Subhanallah. Madinah resesi nggak jadi itu, Pak.
Ya, nggak ada pengaruhnya 80% duit Yahudi ditarik dari mana? Dari kelembagaan ekonomi Madinah. Kenapa? Karena orang Ansor berbagi, tuh Pak. Sedekah, tuh Pak. Infak, wakaf. Subhanallah. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf orang miskin, Pak. Setibanya di Madinah. Karena hartanya semua diambil oleh istri pertama. Istri pertama gak mau ikut hijrah. Ya, istri pertama gak mau ikut hijrah. Subhanallah. Kamu ikut hijrah? Gak mau. Di sini aja saya. Akhirnya harta Abdurrahman bin Auf di Mekah dipegang semua istrinya. Jadi Abdurrahman bin Auf cuma berbekal 1 unta aja, Pak. Dan 1 ekor kambing. Kalau lapar tinggal potong, bukan kambing. Sampai di Madinah, itu untanya juga habis, Pak. Dipotong juga untuk makan Nabi dan para sahabat. Itu tuh ya. Fakir miskin tuh. Abdurrahman bin Auf, Pak. Kapan Abdurrahman bin Auf jadi orang kaya? Kan sahabat yang paling kaya terkenal siapa? Abdurrahman bin Auf. Kapan dia jadi orang kaya, Pak? Ketika dia usaha, Pak, usaha ini gagal, usaha cendol. Bahasa kita usaha cendol gagal, Pak. Usaha apa tuh dagang ini gagal, dagang ini gagal, Pak. Semua gagal. Terus mau curhat ke Nabi, Pak. Ceritanya gitu tuh. Jibril datang, Muhammad. Itu ada orang pengen kaya. Ya, minta arahanmu, minta nasihatmu, dan dia bakal jadi kaya. Bagaimana cara? Suruh dia sedekah. Paham nggak? Wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad yang dibacakan Jibril itu ayat 12. Ya, surat Al-Mujadilah, ya, ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Hai Nabi, ya, hai orang-orang yang beriman, jika kalian akan mengeluh, bertanya, minta nasihat dari Nabi, maka lakukan sebelumnya apa itu? Sedekah. Ketika ayat itu turun, Nabi panggil Bilal. Bilal, cepat kau ke rumahnya Abdurrahman bin Auf, bilang kepada dia sedekah. Itu Abdurrahman bin Auf, Pak, kakinya baru melangkah keluar, Pak, kaki kanan doang. Toh dikejar oleh siapa? Bilal bin Rabah. Lebih dulu sampai siapa, Pak? Bilal, Pak. Bilal harinya kencang, nggak kelihatan, Pak. Ya, apa kata Bilal? Abdurrahman, cepat sedekah, cepat sedekah. Abdurrahman nggak mikir-mikir lagi, Pak. Langsung sedekah dia. Keluarkan, Pak. Ketika itu, mohon maaf, Pak, semua hartanya sudah dikeluarkan. Ya. Semua hartanya, Pak. Kalau bahasa sekarang mungkin emas, perak, deposito, Pak. Udah keluar semua. Yang tersisa apa, Pak? Gagang pintu. Udah habis semuanya, Pak, buat pakai modal. Kalau kita habis buat apa? Judi online. Subhanallah. Itu yang tersisa cuma, Pak, gagang pintu, Pak. Dia buka gagang pintu. Dia jual ke sahabat yang pandai besi, Pak. Lalu uangnya disedekahkan. Subhanallah. Kemudian datang menemui Rasul. Kata Nabi, sudah jangan banyak ngomong. Berdoa Nabi. Allahumma ja'alhu aghnan nas min ummati. Ya Allah, jadikan Abdurrahman bin Auf orang yang paling kaya di antara umatku. Subhanallah. Sedekah modal. Gitu sih. Dilantik jadi orang kaya. Seolah-olah sedekah gitu kita investasi kepada Allah. Bapak punya duit 200.000. Biar cepat nih duit ini beranaknya gimana kira-kira, Pak? Gimana kira-kira? Cari investor kan begitu. Orang yang dia berdagang kan naruh tuh. Pak, saya ikut sahamnya 200.000. Kan begitu, Pak? Pialang tuh, Pak. Untung nggak untung. Dan bisa juga nggak untung. Tapi kalau Bapak investasi ke Allah, Pak, Allah itu ar-razak, nggak pernah gagal usahanya. Paham nggak? Gitu, Pak. Seolah kita investasi ke Allah itu Allah. Gitu tuh ya. Coba ya, insya Allah. Mana kosot sodakutun min mal. Harta yang dikeluarkan dengan karena paling keter yang dikeluarkan untuk sedekah nggak pernah berkurang. Ya, nggak pernah berkurang. Itu obat resesi itu Pak. Sedekah.
Gajah nggak pernah sedekah, Pak. Lah punah, Pak. Ya, dinosaurus nggak pernah apa itu nggak pernah sedekah, punah dia. Tapi kambing, domba, apalagi kambing, Pak, sate kambing, apalagi itu tongseng kambing, waduh banyak dia, Pak, nama-namanya itu. Padahal tiap tahun dikorbankan, dia suruh baik itu kambing. Subhanallah. Coba, Pak. Jadi resesi itu bukan nahan duit, Pak. Para sahabat nggak ada judulnya nabung, nggak ada. Apalagi deposito, Pak. Ya. Coba kaum muslimin tiba di Madinah, 2 tahun fakir, 2 tahun kemudian ada perang Badar. Biaya perang Badar 1,2 triliun. Sahabat yang sedekah dibatas oleh Nabi cuma 10 orang. Dan itu semuanya orang muhajirin. Orang Ansor nggak dikasih, Pak. Kenapa? Nabi malu, Pak. Udah terlalu baik orang Ansor. Berarti 1,2 triliun. Per orang berapa tuh, Pak? Per orang berapa tuh? 120 M, Pak, selama 2 tahun. Coba, sekarang 2022. Ya, Bapak sedekah di 2024, insya Allah punya 120 M, Pak. Nggak percaya. Coba, sedekah sini, Pak. 120 juta ya. Hidayah. Subhanallah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah. Percaya deh tahu. Mau nggak? Aku kasih tahu perniagaan yang nggak ada ruginya pasti untung. Percaya kepada Allah, investasikan ke Allah, Pak. Insya Allah nggak bakal. Gitu tuh ya. Saya baru menemani salah seorang konglomerat, Pak, yang punya Tanah Abang. Hancur dia usahanya. Dia ikut tuh, ayo kita punya majelis alim ulama, Pak. Semana itu, Jabodetabek tuh. Terus kita kumpulkan dana untuk mana nih? Cianjur, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Berapa harta beliau? Coba keluarkannya jangan 2,5, tapi di 20%. Dia keluarkan 20%. Jelas dapat tender gede bener. Sesuatu yang tertahan sedimen rezeki kita, Pak, mesti didorongin dengan sedekah. Dasar. Umat Islam kalau mau maju, Pak, sedekah. Mana dalilnya? Al-Baqarah 214, 215. Nabi di Madinah kan kalah, Pak. Nabi di penjara, boykot 3 tahun setengah. Sahabat diusir, mesti hijrah kemana? Ke Habasyah. Nabi hijrah kemana? Ke Taif. Sahabat nanya gini, ya Rasul, kami dizalimi. Kapan datang pertolongan Allah? Mata Nasrullah. 214 Al-Baqarah. Apa kata Nabi? Ala inna nasrullah qarib. Pertolongan Allah dekat. Apa ciri pertolongan Allah itu dekat? Bagaimana cara mendekatkan pertolongan Allah? Lihat 215. Saya kuluna madza yunfiqun. Apa yang harus kalian infak? Infak. Qatar itu, Pak, 1970, Pak, itu negeri antah berantah. Lebih parah dari Wakanda. Subhanallah. Qatar itu bukan siapa-siapa, Pak. 1970, betul nggak? Bukan siapa-siapa. Tapi hari ini Qatar luar biasa, Pak. 7 negara yang mengkampanyekan LGBT itu, Pak, ngomong ke FIFA, kami nggak akan ikut. FIFA nggak goyang, Pak. Kenapa? Orang operasional FIFA 10 tahun Qatar yang bayar, bagaimana ceritanya itu, Pak? Bagaimana Qatar bisa menjadi kaya, Pak? Datang ulama besar dari Mesir, namanya Dr. Yusuf Murabba. Emir Qatar, Syekh, kami negara miskin, rakyat kami miskin. Jadikan kami negara penuh keberkahan. Agar bisa berbagi, agar bisa memberi. Gampang, sedekahlah dan wakaf. Sejak 1970 Qatar, Pak, APBN-nya itu kalau nggak terserap habis, nggak dikembalikan kepada negara. Contoh, APBN penggunaannya misalkan hanya 60%. Ya kan gitu kan? Sisa berapa tuh? 40% nggak dikembalikan ke bendahara negara kepada Menteri Keuangan. Tidak. Tapi bikin lembaga zakat, lembaga wakaf. Yang 40% itu dikelola oleh lembaga wakaf, Pak. Uang wakaf, Pak, nggak boleh habis. Betul nggak? Jadi negara itu nggak rugi karena 40% itu nggak akan hilang. Tapi apa itu, Pak?
diputar, diinvestasikan. Subhanallah. Dipilih siapa nazirnya? Nazirnya rakyat, Pak. Yang pandai apa ini? Yang pandai berbisnis tuh, Pak. Tapi dia orang amanah, paham fikih, paham agama, paham cara berwakaf, tapi dia punya ilmu ekonomi, Pak. Bagaimana cara berinvestasi itu, Pak? Nah, nazir dia dapat keuntungan berapa? Maksimum 40%. Paham, Pak ya? Nanti keuntungannya namanya mauquf alaih untuk apa itu? Rakyat-rakyat yang apa? Yang miskin tuh, Pak. Jadi uangnya, kalau bahasa sekarang, itu yang mengelola siapa, Pak? Yang mengelola filantropi, Pak. Yang mengelola swasta itu. Subhanallah. Nah, negara dapat untung berapa? 40, Pak. 40 buat negara, 40 buat maksimum 20 untuk nazir, sisanya berapa? 40 buat rakyat miskin, Pak. Keuntungannya negara, Pak, diwakafkan lagi itu. Tahun depan APBN nggak terserap lagi, Pak. Ya, 40% buat wakaf lagi. Sehingga tahun 1999 tidak ada orang miskin di Qatar. Semuanya hidup, Pak. Terus akhirnya pengembangan sampai investasi kemana? Ke lembaga-lembaga multinasional seperti Microsoft. Maka ditaruh orang Islam di Microsoft, Pak. Paham nggak? Karena nazir itu harus orang. Kenapa ke Microsoft? Karena Microsoft jalannya apa, Pak? Kenceng. Nah, nazirnya bukan Bill Gates. Tapi orang Islam yang dipercaya oleh Qatar, tapi juga dipercaya oleh Bill Gates. Microsoft untungnya gede nggak, Pak? Gede. Makanya Microsoft nggak bisa ngomong apa-apa ketika Nail Nakar demen kepada anaknya, Pak. Ada dia nazir Microsoft. Subhanallah. Dari wakaf. Untungnya balik ke negara, ke rakyat, ke nazir. Jadi sama-sama apa itu? Sama-sama untung dan berkah. Dari wakaf. 8 stadion, Pak, wakaf semuanya. Sisanya infrastruktur Qatar. Karena Qatar itu Piala Dunia, orang lain bikin stadion. Kalau dia apa tuh? Bikin kota. Karena kan Qatar kecil, Pak. Saya bolak-balik tiap tahun ke sana. Kita menyebutnya bukan Qatar, bukan negara Qatar, kecamatan Qatar. Karena kecil, Pak, tapi sengatannya luar biasa. Negara miskin jadi kaya karena infak, dan sedekah. Luar biasa. Dia sedekah kepada rakyatnya dulu, Pak. Ya. Orang Qatar enak, Pak. Sekolah biaya gratis, rumah sakit gratis, semuanya tuh, Pak. Bahkan penguburan semua gratis. Andai kan ada penyakit yang rumah sakit Qatar nggak bisa nangani, Pak, diberangkatkan ke negara-negara hebat yang rumah sakitnya hebat, Pak, gratis. Kita mendambakan ini, Pak, bahwa semua apa itu air, bumi, langit dikelola oleh negara dan sepenuhnya diperuntukkan untuk. Mudah-mudahan negara kita suatu saat bisa begitu, Pak. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احفظ بلادنا بلاد إدريس بلادا مباركة آمين. اللهم احفظ بلاد إدريس بلادا مباركة اللهم افتح لنا فتوحا عارفين آمين. اللهم افتح لنا فتوحا عارفين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.